Udah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi permisa semuanya, maupun yang jauh atau yang dekat. Yang bagi yang jauh tolong merapat, yang rapat tolong mendekat. Itu adalah moto suatu kepemimpinan jati diri saya. Baik, perkenalkan saya Ismail. Status mahasiswa UIN Bukit Tinggi, UIN Syekh Jamil Jambek. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan sebagai Ketua Umum UKM Kaligrafi Nur Jabalain yang mana akan melahirkan beberapa kaligrafer dari mahasiswa UIN Bukit Tinggi. Dan untuk itu pada kesempatan kali ini, mumpung bertemu dengan sahabat organisasi yang mana jarang untuk mengadakan diskusi. Baik, sebelum itu silahkan perkenalkan dari saudara. Dan saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih ya saudara. Di sini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan singkat, nama saya Erwin Saputra. Saya berasal dari Sumatera Utara. Orang biasa memanggil saya itu Bang Win. Dan status saya di kampus tercinta adalah sebagai mahasiswa biasa. Yang alhamdulillah sampai sekarang semesternya semester akhir. Mungkin itulah perkenalan singkat ya dari saya kepada sahabat. Nah, jadi karena sahabat saya Bang Erwin itu statusnya mahasiswa UIN Bukit Tinggi, kami sama-sama seorang mahasiswa, dan sahabat saya itu posisinya di semester akhir. Mungkin banyak lebih mengenal dari saya pribadi bagaimana kondisi UIN Bukit Tinggi atau bagaimana kondisi Ormawa kampus UIN Syekh Jamil Jambek. Nah, jadi pertemuan pada kali ini kita mengambil tema kita garis bawahi temanya itu kepemimpinan, seorang kepemimpinan di Ormawa. Nah, jadi saya bertanya kepada sahabat, saudara, itu layaknya seorang dikatakan kepemimpinan itu dalam hal apa? Oke, kalau menurut saya kepemimpin atau pemimpin sebenarnya itu perlu kita garis bawahi. Pemimpin itu untuk dirinya atau untuk kelompok. Ketika kepemimpinan itu untuk dirinya, maka pemimpinan itu tidak jalan. Tapi kalau pemimpin itu dia untuk kelompok, maka apa yang dipimpin dia itu akan berjalan. Jadi seperti itu singkatnya, saudara. Mungkin saya juga bukan orang yang hebat dalam berorganisasi, karena saya mahasiswa biasa di UIN Bukit Tinggi ya saudara. Tapi saya juga bisa melihat dan mendengar sekarang termasuk di kampus kita, banyak pemimpin itu dia hanya mementingkan dirinya. Kenapa saya bilang pemimpin yang ada saat ini saya lihat adalah memimpin dirinya saja tanpa memimpin kelompoknya. Nah, itu salah satu jadi pertanyaan besar buat kita. Layakkah dia memimpin ataukah dia hanya dipimpin?
Itu garis besar yang saya melihat. Mungkin saudara juga saya dengar tadi sebagai seorang pemimpin di kalangan Ormawa UIN Bukit Tinggi. Yang saya dapat dengar tadi, Iya, paling nggak dimatikan. Maaf, sorry ya. dari mana tadi, Bu? Ulang lagi itu. Ulang ya. Hah? Bisa tuh. Tadi lagi nak. Kalau lalu yang Tunggu lalu lewat lalu. Tidak banyak kali cut-cutnya. Enggak. Hah? Lanjutlah. lalu lah yang. Lalu lalu. Iya, kau bilang. Heeh. Oh, Kalau si kau. itu nak keluar Sampai mana tadi? kepemimpinan kan. Oh, sampai posisi yang Ya, posisi kawan tadi saya mendengar kawan sebagai ketua umum di salah satu KM Kalikrati. Nah, dapat kita pertanyakan, sahabat itu memimpin untuk diri sahabat atau memimpin untuk kelompok? Nah, baik. Itu pertanyaan itu benar-benar mendalam, kritis, dalam arti kritis. Nah, kalau saya pribadi, ini sifat atau karakter seorang kepemimpinan yang saya terapkan di dalam diri saya sendiri. Ini dalam wadah UKM Kaligrafi Nurjabalain, salah satu ormawa di UIN Bukit Tinggi. Itu saya meluangkan, memberikan baik itu diri saya, waktu saya rela berkorban demi untuk rakyat saya di UKM, bukan untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi. Nah, jadi kepemimpinan itu mampu mengarahkan anggota, terus memotivasi, gunanya itu untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya saya di UKM Kaligrafi itu kami mempunyai target bersama untuk melahirkan kaligrafer UIN Bukit Tinggi, yang mana nantinya itu akan menjadi bisa bersaing dengan UIN-UIN lain. Ini dulunya UIN Bukit Tinggi itu pernah memegang ajang perlombaan di nasional juara 3. Nah, itu sekitaran 2018-19an. Setelah itu memudar kaligrafi di UIN Bukit Tinggi. Nah, jadi PR saya sebagai ketua umum di UKM Nurjabalain itu akan menciptakan, menjemput prestasi-prestasi yang lama tersebut. Nah, itulah seorang pemimpin itu. Dia itu rela mati demi untuk membangkitkan sebuah organisasinya. Mungkin banyak juga sih ormawa lain mempunyai target tersendiri. Nah, ini saya merasakan di ormawa kampus saat ini itu belum benar terwujudkan dalam satu tujuan. Tujuan utama ormawa itu mencerminkan untuk mengenalkan kampus kita sendiri. Nah, itu sebagai PR kita bersama. PR bagi ormawa dan mahasiswa UIN. Masalahnya itu mahasiswa itu adalah sebagai rakyat di UIN Bukit Tinggi yang mengatur nanti dari ormawa. Nah, mungkin itu, saudara. Ya, betul saudara. Tapi di saat sekarang ini yang saya lihat sebagai mahasiswa biasa atau mahasiswa kupu-kupu yang pada intinya hanya melihat sekarang ini
Ormawa memang benar-benar sudah berjalan semestinya. Sudah sangat luar biasa dalam mengangkatkan seperti yang saudara sampaikan tentang mengadakan kegiatan ataupun membuat program-program yang sangat luar biasa. Tapi patut dipertanyakan, pimpinan Ormawa sekarang ini kalau saya lihat itu hanya memimpin dirinya gitu. Bukan memimpin kelompok. Yang dimaksud dengan memimpin dirinya itu kalau menurut saya itu adalah tujuan dia gitu. Bukan tujuan kelompok. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Mungkin dari kita mahasiswa UIN Bukit Tinggi bisa melihat sekarang ini atau saya melihat juga kita berada di fase akhir jabatan atau di akhir periode yang Ormawa ketahui sebentar lagi akan menghabiskan masa jabatan. Boleh nggak kita mempertanyakan sukses nggak dalam tahun ini dalam seluruh Ormawa memimpin? Kalau saya melihat itu belum, karena banyak dari kalangan-kalangan tertentu yang belum bisa memimpin, belum bisa mengarahkan. Itu yang saya lihat sekarang. Nah, kedepannya lah kita bertanya. Gitu. Itu bagus kita angkatkan dari permasalahan yang disampaikan oleh saudara tadi mengenai kepemimpinan tersebut. Tentu ini kan bahan evaluasi untuk kita kan, ataupun nanti orang-orang yang menjadi regenerasi selanjutnya mengenai kepemimpinan. Tapi ketika kita bahas semuanya ini nggak akan selesai hanya beberapa jam ataupun hari ini nggak akan selesai. Dia akan membahas berkelanjutan beberapa hari ataupun bahkan berbulan bahkan bertahun mengevaluasi mengenai tentang kepemimpinan di Ormawa kita. Kampus sudah sangat bagus memberikan wadah atau mensupport kita mahasiswa untuk berprogres atau memberikan arahan juga pada mahasiswa mengenai ajang-ajang dari Ormawa itu. Namun mungkin kita yang kurang mengevaluasi diri atau memang kemampuan kita sampai di situ. Tapi kalau bagi saya, kemampuan itu tidak ada batasnya. Namun batasnya itu di mana? Batasnya itu ketika kita sudah tidak mau lagi gitu. Itu yang bisa dikatakan kepemimpinan itu akan mundur seiring berjalannya gitu. Tapi kalau kita masih menanamkan di dalam diri kita bahwasanya ini nggak akan berakhir gitu, maka ini akan berlanjut terus-terusan. Itu menurut saya, saudara. Baik. Nah, jadi itu banyak poin permasalahan yang saudara sampaikan tadi. Itu cara menyelesaikan itu. Kadang mungkin ada sebagian kepemimpinan itu hanya memimpin dirinya sendiri. Benar kan? Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu untuk kedepannya, untuk demi kemajuan Ormawa, demi untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas, itu kita harus menanamkan aspek-aspek dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan itu harus bisa untuk menguasai atau mengaruhi orang-orang, mengajak orang-orang. Nah, sekarang ini mahasiswa itu banyak tidak ada minat untuk berorganisasi. Itu karena apa? Karena tidak ada aspek-aspek kepemimpinan tersebut. Nah, untuk kedepannya itu kita harus
membuat suatu gerakan atau membuat ide bagaimana kita tuh bisa mengajak mahasiswa itu untuk berorganisasi. Masalahnya mahasiswa tanpa organisasi itu percuma. Nah, melalui organisasi itu mahasiswa itu bisa untuk mengembangkan bakat, mengembangkan imajinasinya. Bagaimana nanti bisa menciptakan mahasiswa yang kritis. Mungkin mahasiswa ini 4 tahun, 4,5 sebagai mahasiswa. Mau tidak maunya seorang mahasiswa itu akan kembali ke masyarakatnya. Bagaimana kita untuk bermasyarakat, untuk memimpin, apalagi untuk memimpin di masyarakat. Nah, PR-nya itu perlu kita garis bawahi sebagaimana saya sampaikan tadi itu. Bagaimana kita untuk mengaruhi, untuk mengajak mahasiswa-mahasiswa itu berorganisasi, tujuan itu mendapatkan banyak relasi dan menjadikan mahasiswa yang kritis. Yang kedua, dalam suatu kepemimpinan itu bisa dikatakan sukses dengan cara menciptakan komunikasi. Seorang pemimpin itu harus ada komunikasi dengan rakyatnya, rekan-rekannya. Kalau seorang pemimpin hanya berpikir sendiri, itu tidak akan bisa untuk maju. Walaupun seorang pemimpin itu bijak, itu tidak akan. Majunya sebuah organisasi itu karena ada ketuanya, rekan-rekannya, contohnya ketua, sekretaris, bendahara, dan PU seterusnya. Nah, kalau bergerak semuanya, itu bisa menciptakan mencapai tujuan sebuah organisasi tersebut. Nah, yang kedua, itu dalam suatu kepemimpinan itu harus diterapkan sebuah motivasi untuk melihat bagaimana perkembangan gerakan organisasi tersebut. Nah, jadi pemimpin itu baik mampu mendorong orang lain untuk bekerja dengan semangat. Mungkin di dalam satu organisasi ada prokernya itu semacam seminar. Nanti setelah seminar itu bisa kita terapkan evaluasi. Apakah suatu agenda itu diciptakan dengan maksimal atau tidak? Itu bisa dievaluasi. Nah, dari sana bisa kita mengevaluasi khususnya diri kita sendiri, terus rakyat di organisasi tersebut. Guna evaluasi itu untuk merubah ke depannya. Misalkan dalam agenda ini kurang layak diselenggarakan atau diangkatkan. Nah, untuk ke depannya bisa kita belajar dari yang sudah berlalu. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan. Seorang pemimpin itu tidak boleh menurutkan egonya sendiri dalam pengambilan keputusan. Harus ada berdasarkan data atau analisis atau argumen rakyatnya. Itu harus pandai seorang pemimpin itu menghargai argumen rakyatnya tersebut. Kita ini memang betul, kepala memang sama-sama hitam. Akan tetapi pemikiran itu berbeda-beda. Pandangan berbeda-beda. Nah, kembali kepada diri saya pribadi. Saya menerapkan kepada diri saya sendiri maupun rakyat organisasi saya itu. Kami itu membuat slogan bisa karena mencoba. Soalnya padi yang dipanen sekarang bukan ditanam hari kemarin. Itu butuh proses, saudara. Nah, itulah saya berharap kepada ormawa semua untuk kedepannya itu kita lebih berkualitas dalam bidang masing-masing. Contoh saya dalam kaligrafi maupun teman-teman yang lain masih banyak. Mungkin ada pramuka, mapala, masih banyak. Mungkin dema besok, sema. Itu saya harapkan besok. Kita harus satu jalan. Walaupun kita beda tujuan atau jalannya mungkin beda jalan, tapi tujuan kita tuh sama untuk memajukan UIN
kita sendiri, UIN Jambil-Jambek. Nah, ini mumpung UIN kita ini posisinya sangat strategis di Bukit Tinggi. Sumatera Barat ini banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berkualitas. Contoh, mungkin ini saya mendapatkan data. Ada tokoh dari Sumatera Barat yang dilupakan oleh rakyat pemerintahan Indonesia, yaitu Tan Malaka. Itu seorang Tan Malaka itu dilahirkan di daerah arah Payakumbuh, tepatnya di Suliki. Itu dilahirkan bukan di kota, akan tetapi bagaimana beliau itu bisa kritis, bisa memikirkan sesuatu itu dengan matang. Nah, itu saya minta kepada mahasiswa atau teman-teman di luar sana sebagai mahasiswa UIN Bukit Tinggi. Kita itu jangan minder, kita nih dari kampung, dari pelosok-pelosok itu. Jangan minder dengan kondisi kita itu. Kita itu bukan tergantung kita orang kaya, orang miskin. Alangkah baiknya itu kita bisa untuk menciptakan lebih baik diri kita pribadi, dalam tujuan untuk menciptakan kepemimpinan baik di diri kita sendiri dulu, baru ke kalangan mahasiswa. Nah, saya berharap kepada mahasiswa sekarang, perbanyaklah untuk menambah relasi maupun untuk dalam membaca atau diskusi. Itu harus diterapkan oleh seorang mahasiswa. Kalau sekarang yang saya lihat itu mahasiswa Google, malas untuk berpikir. Apapun kendalanya atau permasalahannya, pasti dilihat di Google dulu. Nah, saya berharap jangan kita berfokus pada Google. Alangkah baiknya itu kita harus berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Berpikir itu kita cari poin-poin yang harus kita susun untuk menyelesaikan masalah. Nah, itulah layaknya nanti bisa dilahirkan karakter seorang kepemimpinan. Nah, mungkin itu saudara. Ya, itu yang disampaikan saudara itu sangat bagus menurut saya. Dan kita kembali ke pembahasan awal kita tadi mengenai kepemimpinan ataupun mengenai Ormawa UIN Bukit Tinggi. Saya dapat melihat Ormawa sekarang atau kita sebagai mahasiswa yang sekarang ini, benar yang disampaikan oleh saudara tadi. Kita itu kurang membaca, kurang berdiskusi, kurang segala-galanya. Tapi saya tadi mengutip perkataan dari saudara tadi mengenai kurangnya minat mahasiswa untuk berorganisasi. Memang betul, dapat kita lihat ya. Kalau bisa kita persenkan mahasiswa yang berminat untuk memasuki organisasi di kampus kita itu hanya sekitaran 30%. Selebihnya kemana? Nah, itu adalah salah satu PR besar untuk kita sebagai mahasiswa ataupun saudara sebagai aktivis bisa dikatakannya. Sini saya ada sedikit trik untuk mengembangkan minat mahasiswa dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan ataupun untuk mencapai kesuksesan dalam suatu Ormawa di tingkat per tingkat. Sebagaimana kita ketahui, di UIN kita ini ada HMPS, ada Dema Fakultas, ada Dema Universitas, Sema Universitas, dan UKK UKM. Saya pernah berdiskusi juga dengan mahasiswa. Sebenarnya permasalahan ini bisa kita ubah mindsetnya gitu, dengan beberapa trik
triknya apa gitu. Sekarang yang saya lihat kampus sudah sangat menyokong perkembangan Ormawa UIN Bukit Tinggi. Namun kita mahasiswa ini ataupun kurang jeli atau juga kurang memahami yang sebenarnya. Bisa kita lihat dan bisa kita terapkan. Sebenarnya permasalahannya itu di mahasiswanya. Tapi nanti ketika ini bisa diterapkan, mungkin kita lihatlah beberapa tahun ke depan, ini bisa menjadi progres yang luar biasa. Apa itu? Gitu? Pertama, ketika di pengenalan akademik ataupun PBAK, seharusnya yang lebih diprioritaskan adalah UKK-UKM. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika mahasiswa yang awam ataupun mahasiswa yang belum tahu tentang organisasi, maka seharusnya dia dimasukkan dulu ke UKK-UKM. Karena maksud dari UKK-UKM itu adalah membina ataupun mengarahkan mahasiswa mengenai jati diri dia ataupun mengenai kemampuan dia. Bisa di sana diterapkan kalau menurut saya di UKK-UKM tersebut. Sebagaimana salah satu contoh di tempat saudara UKM Kalikrapi. Saya yakin mahasiswa banyak yang mempunyai skill dalam berkaligrafi, dalam membuat semacam karya-karya gitu kan, ya saudara. Ini bisa loh. Tapi ketika nanti di dalam PBAK itu dianjurkan gitu, ataupun kalau dulu di tingkat SMA itu diwajibkan pramuka, kita ambil dari sana gitu. Bukan. Bagaimana kalau di kampus kita itu diterapkan ataupun dianjurkan, diwajibkan mahasiswa ikut semua UKK-UKM gitu kan. Nah, dari situ pengembangan pengembangan diri mahasiswa itu bisa dipupuk. Nah, setelah dari UKK-UKM nanti ataupun sudah dapat bagian-bagian terpenting ataupun yang ada pada diri mahasiswa ataupun kita, silakan nanti dikembangkan di HMPS, di DEMAU ataupun DEMA fakultas. Bisa dari sana kita kasih copotan, misalnya seorang ketua UKK-UKM, dia hanya menunjuk atau mengarahkan, kamu layaknya di HMPS, kamu layaknya di sini. Maksudnya itu sudah bisa nanti menambah nilai plus untuk ormawa kita loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sekarang HMPS, DEMA fakultas, DEMA itu diisi orang-orang yang bisa dikatakan tidak mumpuni. Kenapa saya bilang tidak mumpuni? Karena dia hanya datang karena penasaran atau hanya ingin mendapatkan pengalaman. Kalau bagi saya itu salah. Kenapa saya bilang salah? Karena di ranah HMPS ataupun DEMA fakultas, DEMAU, SEMAU itu nggak ada ajang untuk belajar lagi. Yang belajar itu di UKK-UKM. Itu yang saya bisa lihat ya. Kenapa saya bilang demikian? Nanti setelah ada dari UKKM mengutus ataupun menunjuk bahwasanya anggotanya cocok di bidang ini, maka mudah bagi ketum HMPS, DEMA fakultas, DEMAU atau SEMAU mengangkatkan agenda atau program yang luar biasa dengan diisi oleh orang-orang yang udah mumpuni di skillnya. Karena seperti yang disampaikan tadi, memang betul soft skill mahasiswa sekarang ini nggak tahu apa soft skill dia, apa kelebihan dia, nggak tahu. Dia hanya asal masuk saja, jadi linglung jadinya ketika masuk di setingkat ormawa UIN Bukit Tinggi. Karena pada dasarnya kita ketahui UKK-UKM mungkin saudara juga tahu, di UKK-UKM itu adalah pengembangan ataupun
minat bakat dari mahasiswa gitu. Salah enggak gitu? HMPS, DMAU ataupun DMA fakultas membuat semacam seminar minat bakat itu enggak salah. Cuman tak patut lagi gitu. Kenapa saya bilang tak patut lagi? Seharusnya selingkup HMPS DMA fakultas DMAU itu hanya mengadakan bagaimana caranya skill yang sudah ada itu dipertontonkan ke luar sana gitu. Namun yang terjadi sekarang, kita yang Ormawa ini tidak tahu apa yang mau dikembangkan. Jadi ujung-ujungnya program tahun depan adalah program tahun kemarin. Seperti itu ya. Tidak ada perubahan. Nah, itulah kita yang dituntut oleh pimpinan kampus ataupun pihak-pihak kampus kita tercinta. Bagaimana caranya untuk luar biasa Ormawa ini? Tapi kita nggak tahu bahwasanya ini salah satu bisa diterapkan gitu. Bisa diterapkan di kalangan kampus kita ini. Kalau dibilang seminar, workshop, boleh diadakan itu setingkat HMPS. Boleh, silakan gitu kan. Nah, di tingkat DMA fakultas, dia itu menurut saya agenda yang bagus itu hanyalah kayak semacam membuat audiens gitu kan, audiensi di perjurusan prodi-prodi yang ada di kampus kita dengan selingkup fakultasnya gitu. Atau semacam mengangkatkan kejuaraan-kejuaraan itu setingkat HMPS, setingkat DMA fakultas dengan menggunakan ataupun istilah maaf cakapnya itu memperalat HMPS gitu kan. Dan setingkat DMAU itu nggak ada lagi mengadakan semacam seminar ini, nggak ada lagi itu. Kalau bagi saya itu di tingkat DMAU universitas itu adalah mengadakan event yang besar supaya tahu kampus-kampus lain bahwasanya Ormawa kita adalah Ormawa yang hebat, Ormawa yang sudah menjadi Ormawa yang modern. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya melihat Ormawa kita adalah Ormawa yang mundur ataupun Ormawa yang monoton dalam kegiatannya. Gak ada yang spesial. Tapi coba ketika setingkat DMAU nanti tahun ke depan dia hanya terfokus mengadakan event-event luar biasa ataupun event nasional, event internasional. Saya yakin menambah minat dan kemauan mahasiswa untuk berorganisasi. Tapi ketika ini tidak jalan ya seperti ini aja kita hanya monoton berjalan di tempat, bahkan saya rasa tidak berjalan gitu. Kita berdiam di tempat. Itulah yang sebenarnya terjadi saat ini. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi bisa diterapkan, saya bisa pastikan menambah minat, bakat, dan keinginan mahasiswa untuk berorganisasi. Tapi dilihat juga dan ditinjau dari kepemimpinannya, seorang pemimpinnya. Jangan seorang pemimpin itu lahir dari orang yang ditunjuk. Memang betul. Di kampus kita diadakan pemilu raya, diadakan musema, diadakan mohima. Betul, sudah sangat bagus. Tapi yang saya lihat ataupun ini boleh nanti ketika pemirsa berkomentar boleh silahkan, ataukah saya salah ataukah memang saya betul. Banyak pimpinan Ormawa yang Bukit Tinggi itu tidak memang keinginan sendiri. Dia adalah ditunjuk oleh oknum yang berkepentingan di Ormawa yang Bukit Tinggi atau berkepentingan di Bukit Tinggi. Jika saya salah, maka silahkan berkomentar nanti. Ataupun bisa nanti mengajak saya berdiskusi, memperjelas masalah ini. Saya tidak menunjuk siapa orangnya, ataupun saya tidak menyalahkan. Tapi sebagusnya ini
jangan seperti ini lagi. Maka kita lahirkan pimpinan itu adalah pimpinan yang kemauan dia untuk mengembangkan skill dia, ataupun meningkatkan kualitas dia, ataupun tujuan kelompok tadi. Tapi kalau ini nanti terjadi, maka saya yakin setahun 2 tahun ke depan Ormawa UIN Bukit adalah sukses. Jika ini diterapkan, mungkin dari saudara lah dulu bisa nggak melihat ataupun benar nggak yang saya sampaikan gitu. Bisa nggak ambil tisu kan? Mungkin Masih bisa di-cut kan? Nanti dulu situ. Ada di situ. begini saudara. Mungkin karena waktu kita juga kan. Saya bisa untuk melihat ormawa-ormawa itu. Dia begini saudara, sahabat lah, sahabat. Itu ide dari saudara itu luar biasa, tapi belum diterapkan. Nah, jadi begini. Oke, makasih. Jadi begini. Tadi saudara bilang itu saudara sepakat dengan pembicaraan saya. Itu mahasiswa itu kurang minat untuk berorganisasi. Itu Bang betul. Tapi saya punya cara juga sih. Setelah mendengar penjelasan dari saudara dengan panjang, itu saya dapat mengambil kesimpulan. Mahasiswa baru itu diwajibkan untuk masuk UKM. Betul seperti itu. Betul kan? Gunanya itu untuk mengetahui bagaimana berorganisasi, bagaimana jiwa kepemimpinan itu. Nah, PR-nya begini kawan. PR UKK-UKM itu. UKK-UKM itu saya berharap kepada UKK-UKM itu jangan hanya berfokus pada potensi UKK-UKM itu. Contohnya saya pribadi di UKM kaligrafi. Jangan berfokus di kaligrafi. Contoh begini, kami di kaligrafi itu memiliki jadwal pelatihan wajib itu di hari Minggu. Nah, di jadwal pelatihan kaligrafi itu, kami itu tidak fokus dalam teori-teori penulisan kaligrafi atau variasi-variasi kaligrafi. Tetapi kami nanti setelah pelatihan itu, kami ada mengadakan semacam diskusi, penjelasan tentang organisasi, layaknya organisasi. Nah, kalau dapat semua ormawa itu harus diterapkan itu. Jangan kita fokus pada potensi kita, contoh seperti kaligrafi tadi. Nah, kita itu harus mengulas apa itu organisasi. Soalnya ini bukannya siswa lagi, betul kan? Ya, betul. Isinya itu mahasiswa semua. Nah, alangkah baiknya kita isi dengan diskusi-diskusi supaya menciptakan rasa cinta berorganisasi. Nah, itu jalannya. Dan satu lagi, nanti setelah maba itu, mahasiswa baru itu tahu tentang organisasi. Mungkin dari maba itu ada mencerminkan dia tuh basicnya di DEMA-U atau DEMA fakultas nanti maupun HMPS. Nah, nanti bisa diarahkan oleh ketua umumnya. Misalkan nanti ketua umumnya itu konfirmasi sama ketum DEMA atau HMPS atau SEMA nanti. Ini ada rakyat atau anggota saya ini dia tuh layaknya di DEMA atau SEMA, HMPS maupun HMPS. Nah, itu lebih baik. Tapi sampai di saat ini itu belum terciptakan. Maksudnya itu tidak ada transparansi komunikasi antar ormawa. Nah, untuk kedepannya itu ya berharap ini boleh nanti setelah ini boleh semua ketua-ketua ormawa itu bisa mendiskusikan demi kemajuan ormawa atau menciptakan mahasiswa berkualitas. Nah,
setelah dibentuk oleh UKK UKM, jiwa organisasi, jiwa kepemimpinan itu membantu Dema, SEMA atau HMPS itu sangat membantu itu. Soalnya nanti udah duduk anggota maba itu di Dema atau HMPS nantinya. Itu maba itu langsung praktek bagaimana berorganisasi. Betul kan? Nah, kalau kondisi sekarang itu di HMPS itu banyak nggak tahu posisinya. Misalkan di bagian bendahara, sekretaris, dia tuh cuma tahu kerjanya itu seorang sekretaris cuma mencatat, seorang bendahara itu cuma untuk menulis atau membuat RAB, cuman itu. Nah, tapi alangkah baiknya itu kita diskusi sama Ormawa bagaimana untuk kedepannya. Nanti biar nanti untuk menciptakan, menerapkan jiwa organisasi itu dari wadahnya UKK UKM. Bakat minat. Itu UKK UKM itu berfokus bakat minat seorang mahasiswa. Betul kan? Nah, nanti setelah di UKK UKM itu boleh nanti perginya mahasiswa maba itu ke Dema nantinya. Soalnya sudah mengenal apa organisasi, bagaimana cara berpikir. Itu lebih bagus diterapkan. Saya sepakat dengan penjelasan saudara tadi. Tapi sebelum itu, terapkanlah transparansi antar Ormawa itu. Tanamkan diskusi. Kalau bisa, buatkan hari untuk berdialektika. Untuk menambah relasi demi kemajuan Ormawa dan UIN Bukit Tinggi. Mungkin banyak itu cita-cita atau tujuan pimpinan UIN kita yang tercinta itu, ya bagaimanalah mahasiswa itu berkualitas. Tetapi itu tergantung Ormawanya. Bagaimana Ormawa itu bertindak. Nah, langkah pertama itu ya dari UKK UKM untuk menanamkan rasa cinta berorganisasi. Cinta itu bisa kita artikan bukan dari kata-kata, tapi dari tindakan. Betul kan? Nah, itulah PR kita bersama. Kalau bisa, dalam 1 bulan ini kita harus mendiskusikan untuk kepengurusan selanjutnya. Mungkin sebentar lagi akan mengadakan MUBES. Akan mungkin di awal tahun nanti ada pelantikan, pergantian kepengurusan. Nah, jadi sekarang ini kita tuh harus membuat semacam pondasi untuk kedepannya. Bagaimana langkah kedepannya. Saya serius, kalau tahun depan Ormawanya masih seperti ini, itu saya merasa iba, merasa kasihan. Soalnya itu tidak ada saling transparansi, saling komunikasi antar Ormawa-Ormawa itu. Betul kan itu yang terjadi? Betul. Soalnya itu cuma contohnya hanya berfokus pada rumahnya sendiri. Contoh UKK UKM itu fokus sama bidangnya sendiri. Tapi alangkah baiknya itu mengadakan kolaborasi. Ciptakan kolaborasi demi mencapai tujuan kita bersama itu Ormawa itu sama. Mempromosikan untuk mengangkatkan nama UIN Bukit Tinggi. Nah, mungkin bisa nanti saudara mengajak teman-teman yang lain atau saya pribadi mengajak teman-teman lain untuk berdiskusi nanti bagaimana ke depannya. Itulah layaknya seorang mahasiswa itu mengubah, bukan mahasiswa itu cuma belajar pulang, itu namanya mahasiswa kupu-kupu kan. Kita tuh kalau bisa menjadi mahasiswa yang kuker, kuliah, kerja, atau kuliah rapat nanti. Itu untuk menambah banyak relasi nanti. Dan bisa untuk setelah tamat kuliah nanti bisa menerapkan di kalangan masyarakat. Oh, begini mahasiswa UIN Bukit Tinggi. Jadi masyarakat itu termotivasi. Bisa mengarahkan anak-anak mereka itu untuk berkuliah di UIN Bukit Tinggi. Soalnya itu bisa dilihat dari mahasiswanya, mahasiswa berkualitas,
bisa memimpin di masyarakat, bisa mengubah pola pikir masyarakat. Yang awam menjadi lebih tahu tentang kepemimpinan atau tentang bersosialisasi. Nah, mungkin itu saudara. Nah, mungkin itulah pembahasan itu yang bisa saya ambil kesimpulan. Semoga perdiskusian kita kali ini Sebentar tidak dulu. sia-sia. Nah, boleh saudara. Sedikit lagi ya saudara ya. Ya. Saya sepakat dengan yang disampaikan saudara tadi. Melahirkan pemimpin-pemimpin regenerasi selanjutnya. Saya sepakat dengan diadakan rapat ataupun diskusi terbuka. Membahas bagaimana ke depannya Ormawa ini. Ataupun kita-kita yang sedang menjabat saat ini mendiskusikan dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa diterapkan ataupun ada yang evaluasi yang lebih bagus dari apa yang saya sampaikan tadi dengan diadakan diskusi tadi. Diskusi dialog ini nanti bisa semua kalangan mahasiswa ikut serta, nggak hanya pimpinan Ormawa, dengan tujuannya tadi ya untuk mencapai keinginan kita. Karena salah satu keinginan kita adalah mahasiswa yang luar biasa, mahasiswa yang intelektual, mahasiswa yang berbobot, mahasiswa yang luar biasa di kalangan masyarakat. Nah, dengan itu nanti bisa membantu tujuan kita nanti. Mungkin kalau dari saya itu pembahasan ini banyak, tapi tidak bisa kita bahas seperti yang saya sampaikan tadi semuanya. Maka dari itu saya mengajak semuanya mahasiswa, luangkan waktunya berdiskusi, dimanapun kita berdiskusi. Walaupun hanya 2, 3, 4, 5 orang, tapi ada diskusi gitu. Itu yang saya harapkan ya saudara. Ya. Mungkin itu pembahasan kita pada waktu yang singkat ini. Mungkin saudara ada kegiatan, walaupun saya pribadi mungkin ada rapat atau kerjaan lain mungkin. Ya, terima kasihlah waktu saudara telah meluangkan untuk perdiskusian kita hari ini. Mungkin semoga perdiskusian ini sangat membantu untuk Ormawa, teman-teman kita maupun mahasiswa. Amin. Ya, mungkin itulah perdiskusian kita hari ini. Terlebih terkurang kalau ada salah kata, salah ucap mungkin kami minta maaf, atau kalau ada yang mau di komen silahkan berkomen, mungkin tulis di komentar, dan jangan lupa untuk semangat menjadi mahasiswa. Dan satu lagi harapan saya nanti ini nggak akan ada part-partnya nanti. Iya, mungkin ada partnya. Mungkin sekian, mungkin ada di ini acara ini diangkatkan oleh teman kita juga kan? Ya, teman kita ketum UKM bisnis ya, Rapli namanya. Terima kasih karena sudah mengundang kami di podcast yang luar biasa hebat ini. Membuatkan wadah untuk berdiskusi ini. Seperti sukses untuk UKM bisnis. Ya. Namanya Ruang Podcast Mahasiswa. Ruang Podcast Mahasiswa. Namanya Ruang Podcast ya. RPM. Oh, RPM. Nah, boleh nanti mahasiswa lain boleh nanti bergabung di sini, kita berdiskusi, bertukar pendapat, atau nanti bisa menciptakan argumen yang baik. Jangan lupa juga nanti di subscribe ataupun di like ya, supaya semangat nanti RPM tadi ataupun Rumah Podcast Mahasiswa itu mengupload video-video yang luar biasa nanti ke depannya, dan mendatangkan narasumber-narasumber yang hebat ya. Seperti itu. Mungkin itu, terima kasih waktunya kepada saudara. Ya, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.